Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi teman-teman dari tenaga kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan dan pemberian obat. Terkhusus materinya difokuskan pada khasiat obat. Nah, materi ini adalah materi yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun perawat. Materi ini dikhususkan untuk mengajar pada mahasiswa D4 kebidanan. Nah, untuk ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu khususnya dari komunitas kain dan kebaya Indonesia juga boleh mengikuti sebagai tambahan wawasan untuk ibu-ibu. Baik, teman-teman yang saya kasihi, kita akan belajar bersama tentang khasiat obat. Kita tidak lepas dari obat-obatan kan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus begitu mawas diri terhadap kondisi tubuh kita. Terkadang kita begitu khawatir sehingga mencari pengobatan sendiri. Baik, teman-teman yang saya kasihi, kita akan belajar tentang reaksi efek samping obat. Nah, reaksi efek samping obat itu apa sih? Nah, ini adalah suatu kondisi yang berbahaya yang diakibatkan oleh suatu obat. Hal ini dapat terjadi apabila seorang tenaga kesehatan lalai dalam memberikan obat yang dikonsumsi oleh pasien, sehingga terjadi efek samping yang tidak diharapkan pada tubuh pasien. Nah, beratnya efek samping seringkali memperparah kondisi pasien. Ini yang perlu kita camkan. Jadi kita harus teliti di dalam memeriksa ya sebelum memberikan kepada pasien. Nah, apa bedanya dengan alergi obat, teman-teman? Alergi obat adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya, walaupun sebetulnya tidak berbahaya. Yang dimaksud di sini adalah obat. Jadi tubuh kita ini salah mempersepsikan obat. Dianggapnya obat yang masuk adalah ancaman bagi keselamatan tubuhnya, sehingga dia memberikan reaksi alergi terhadap obat-obatan tertentu. Nah, kita akan lihat kasus di lapangan. Di Eropa, pasien rawat inap rata-rata menerima 5-10 macam obat dalam durasi perawatan selama 10 hari. Dan yang terjadi adalah 25% menderita satu atau beberapa macam efek samping. Nah, ini akan dikuatkan juga oleh laporan dari Farmakologi UGM tahun 2012, di mana disebutkan bahwa kematian akibat efek samping sebesar 0,24 sampai dengan 2,9%. Ini penyebabnya adalah efek samping. Efek samping biasanya menyerang organ-organ penting, misalnya gangguan hepar, lever atau hati ya. Hepar, lever, hati itu sama. Nah, ini sebesar 37%. Gangguan pencernaan 21%. Gangguan saraf 14,9%. Gangguan metabolisme dan nutrisi 8,6%. Gangguan pada kulit 4,9%, gangguan sistem ekskresi itu sekitar 4,9% juga, gangguan mukosa 3,7%, gangguan pembekuan darah 2,5%, dan gangguan penglihatan juga 2,5%. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas bagaimana pengaruh umum terhadap khasiat obat. Yang pertama, pengaruh umum yang kita akan bahas di sini adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan pasien. Ini berpengaruh banget ya. Kemudian kesalahan medikasi, dosis yang diminum, kadar di tempat kerja obat, respon penderita, kondisi fisiologi, kondisi patologik, kemudian interaksi obat. Apa saja yang mempengaruhi khasiat obat? Kita akan kulik di sini. Kita akan kupas lebih dalam.
Nah, nanti kalau bertanya, Anda bisa tanya di eh, kolom komentar ya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan pasien. Biasanya ini dipengaruhi ada dua aspek ya yang mempengaruhi sangat kuat. Yang pertama aspek pengetahuan pasien. Jadi intinya semakin tinggi pendidikan pasien, itu dia akan semakin memahami tentang apa yang dia derita, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang sifatnya untuk mencegah atau mengobati tubuhnya supaya tidak sakit. Kemudian dia juga memahami manfaat dari obat dan mau belajar. Kemudian yang kedua adalah aspek keuangan. Banyak sekali obat-obatan paten yang mahal, tapi memang dikenal bagus. Tetapi jangan lupa sekarang juga ada obat generik atau obat yang ditanggung oleh BPJS. Jadi kalian tidak usah khawatir bahwa semua obat itu bagus asalkan tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, sebagus obatnya atau sebagus apapun obatnya tidak akan berdampak pada tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi sudah ya kepatuhan dan ketidakpatuhan pasien. Semakin rendah pendidikannya, dia juga akan semakin sembrono dalam mengkonsumsi obat-obatan dan malas berangkat untuk konsultasi ke dokter. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan medikasi. Kesalahan medikasi ini terkait dengan peresepan. Peresepan yang tidak rasional. Yang pertama, bisa jadi peresepan yang berlebih. Yang kedua, peresepan yang kurang. Ketiga, peresepan yang tidak tepat. Keempat, peresepan yang boros. Kelima, peresepan dalam jumlah dan jenis yang banyak. Nah, biasanya penyebab peresepan yang tidak rasional itu karena kurangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan dalam ilmu obat-obatan. Maka dari itu sebagai tenaga kesehatan, Anda harus belajar lebih banyak tentang ilmu kepengobatan. Yang kedua, adanya kebiasaan meresepkan jenis atau merek obat tertentu. Misalnya sakit apapun ya obatnya amoxicillin. Sakit apapun obatnya asam mefenamat. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi ada obat-obat yang sebetulnya tidak kita perlukan, tetapi kita sengaja meresepkan obat itu. Jadi hanya karena kebiasaan, itu aja. Berikutnya yang ketiga adalah kepercayaan masyarakat terhadap jenis atau merek obat tertentu. Kalau tidak minum tetrasiklin saya nggak bakalan sembuh nih. Jadi dia memaksa meminta kepada dokter atau tenaga kesehatan untuk diresepkan tetrasiklin. Padahal obat tersebut sekarang sudah jarang digunakan. Kalau tidak diberikan dia akan beli sendiri. Ya terpaksa akhirnya tenaga kesehatan meresepkan jenis obat itu. Khususnya dokter ya. Nah, ini karena kepercayaan masyarakat terhadap satu obat itu. Tapi untuk saat ini sudah kemungkinan mereka sudah tidak lagi seperti itu. Yang berikutnya adalah keinginan pasien yang cenderung ingin mengkonsumsi obat tertentu karena sugesti minum obat ini pasti sembuh. Nah, biasanya dia datang ke puskesmas ya, sakit apapun obatnya adalah amoxicillin. Nah, sakit apapun, padahal sebetulnya dia tidak perlu. Karena memaksa, akhirnya ya sudah. Tenaga kesehatan tidak berdaya dan memberikan resep itu. Dan ini sebetulnya tidak boleh. Kita tidak boleh kalah oleh keinginan pasien. Kemudian adanya sponsor dari industri farmasi obat tertentu. Nah, ini terkait dengan bisnis. Jadi menurut farmasi atau industri farmasi harus pakai ini nih gitu ya. Sekarang pakai ini, berbagai macam cara, iklan dan lain-lain mereka lakukan supaya obat ini menjadi obat yang harus diberikan kepada pasien. Semua pasien dalam kondisi apapun lah maunya seperti itu ya, tetapi sebagai tenaga kesehatan kita nggak boleh melakukan itu. Berikutnya adalah pemberian obat berdasarkan adanya hubungan perorangan dengan pihak dari industri farmasi. Aku nggak enak deh sama temanku karena temanku direktur obat tertentu atau obat ini, obat itu. Nggak boleh seperti itu.
atau mungkin adanya keharusan dari atasan dari suatu instansi atau lembaga kesehatan untuk meresepkan jenis obat tertentu. Jadi karena dipaksakan nih, suatu keharusan, sakit apapun ya obatnya itu yang diresepkan. Jadi kadang-kadang kalau kita datang ke institusi kesehatan ya, terutama institusi kesehatan dasar, itu obatnya kok ini ya, kemarin sakitnya berbeda kok obatnya sama aja ya, kemudian tetanggaku sakitnya berbeda obatnya kok sama saja ya dengan aku gitu ya. Nah yang seperti ini juga seringkali itu terjadi, tapi itu zaman dulu ya, sekarang sudah tidak ya. Nah kemudian informasi yang bias yang menyebabkan konsumsi obat yang tidak tepat. Jadi informasi yang tidak jelas ini serangkali juga harus dipahami oleh seorang tenaga kesehatan. Pelajari lebih dalam lagi supaya ini tidak terjadi. Kemudian adanya keterbatasan jenis obat di suatu instansi atau lembaga kesehatan tertentu. Khususnya teman-teman yang pegang klinik kecil atau puskesmas pembantu, obatnya itu aja, sehingga yang diberikan ya sudahlah memberikan itu gitu. Toh juga nanti bisa sembuh gitu ya. Nah, seringkali ini juga terjadi karena keterbatasan obat di daerah. Dan yang paling penting di sini adalah untuk tenaga kesehatan. Karena beban kerja yang berlebihan sehingga seorang tenaga kesehatan tidak bisa berpikir jernih dalam meresepkan obat atau menyarankan suatu obat tertentu untuk pasien. Jadi, kalau Anda memiliki beban kerja yang terlalu berlebihan, Anda bisa berbagi dengan temannya yang lain. Nah, kemudian khasiat obat juga terkait atau dipengaruhi oleh dosis obat yang diminum. Ini pengaruh yang ketiga ya, di mana dosis yang diminum seringkali tidak sesuai dengan ADME. ADME adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi suatu obat pada tubuh pasien. Nah, jadi khasiat obat juga dipengaruhi oleh hal ini. Ini penting. Dosis harus tepat. Jangan asal-asalan. Ada antibiotik yang cuma cukup diberikan 2 kali, Anda berikan 3 kali. Itu salah. Ada vitamin yang cukup diberikan 1 kali, sebelum tidur Anda berikan 2 kali. Bisa overdosis nanti untuk vitaminnya. Lagian juga akan dikeluarkan kan, dibuang percuma oleh tubuh kita. Jadi berikan dosis sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ya? Yang selanjutnya ya, untuk pengaruh obat atau pengaruh khasiat obat adalah kadar di tempat kerja obat. Ketika obat sudah masuk ke dalam tubuh, maka kerja obat akan dipengaruhi oleh farmakodinamika yang meliputi 1. Interaksi obat terhadap reseptor. Reseptor adalah suatu protein spesifik yang terdapat dalam tubuh yang akan berinteraksi dengan obat. Yang kedua adalah keadaan fungsional jaringan. Ingat, jaringan adalah sesuatu yang memiliki suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda, misalnya jaringan otot, jaringan tulang, jaringan kulit, jaringan saraf, dan sebagainya. Berikutnya adalah mekanisme homeostatik. Homeostatik adalah proses mekanisme otomatis yang akan dilakukan oleh tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi tubuhnya secara konstan dalam batas normal. Itu namanya homeostatik. Jadi, obat tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Berikutnya adalah respon penderita. Nah, ini juga mempengaruhi khasiat obat. Yang pertama adanya kondisi fisiologik atau kondisi yang normal, fisiologis. Yang kedua, kondisi patologik, kondisi yang mengalami kelainan, kondisi yang abnormal. Kondisi fisiologik ini terkait dari umur, jenis kelamin ya. Kemudian sesuatu yang normal. Yang harus kita soroti di sini adalah anak, bayi baru lahir atau prematur dan lansia. Kalau dewasa biasa atau anak-anak yang biasa, remaja gitu nggak masalah. Tapi bagi 3 orang ini
agak sedikit masalah, karena pada anak obat-obatan itu akan diukur berdasarkan berat badannya dia. Pada anak-anak yang berat badannya terlalu ringan, ini dosisnya akhirnya terlalu kecil, sehingga juga akhirnya berpengaruh terhadap khasiat obatnya. Yang kedua adalah untuk bayi baru lahir atau prematur, ini organ ginjalnya baru berfungsi 60-70% dari orang yang dewasa pada umumnya. Jadi pada saat usia segini memang harus ekstra hati-hati memberikan obat. Bisa obat itu akan jadi racun di dalam tubuhnya kalau dosisnya tidak tepat atau pemberiannya tidak tepat. Yang ketiga adalah lansia. Kita tahu kan lansia itu banyak penurunan organ tubuh, terutama lansia yang sudah mengalami berbagai macam fase penyakit dan sebagainya. Dan ini kita harus hati-hati juga karena penurunan banyak organ tubuh, terutama organ-organ vital. Nah, berikutnya adalah kondisi patologi. Kondisi patologik ini kondisi di mana seseorang mengalami berbagai macam penyakit, khususnya adalah penyakit saluran cerna, kardiovaskular, penyakit hati, dan penyakit ginjal. Kenapa 4 ini? Karena untuk penyakit saluran cerna, kita tahu kan obat masuk ke dalam pencernaan kita dan langsung diserap oleh saluran cerna. Yang kedua, penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ini terkait dengan obat-obatan yang mungkin dilewatkan melalui suntikan, kemudian ditaruh di bawah lidah. Ini langsung diserap oleh pembuluh darah. Kemudian penyakit hati. Hati adalah organ yang paling besar, organ vital yang paling besar, organ paling besar dalam tubuh kita, yang fungsinya adalah menyaring racun. Nah, kalau hatinya aja sudah rusak, gimana dia bisa menyaring racun, menyaring obat-obatan, karena obat-obatan itu juga racun kan, selain dia mengobati. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit ginjal. Ginjal fungsinya menyaring, dia akan menyaring zat sisa yang beracun tadi keluar dari tubuh kita. Nah, kalau sekarang ginjalnya rusak, gimana dia bisa menyaring dengan baik? Kan gitu. Nah, berikutnya adalah faktor yang berpengaruh adalah interaksi obat. Suatu obat yang digunakan secara bersama-sama seringkali memberikan reaksi yang berbeda. Misalnya, bisa menurunkan dan mengubah efek obat yang satu dibandingkan dengan obat yang lain, sehingga respon masing-masing pasien menjadi berbeda. Jadi masing-masing obat nih ini saling berinteraksi. Kita ingatkan, kita sakit yang sederhana aja, kita sakit flu misalnya, yang pertama kita dapat antibiotik, yang kedua kita dapat obat batuk, yang ketiga kita dapat vitamin, yang keempat kita dapat obat panas ya, yang kelima kita mendapat obat untuk mengurangi lendir. Kita bilang aja antibiotik, mungkin amoxicillin. Kemudian yang kedua mungkin GG, obat batuk ya. Yang ketiga mungkin vitamin C. Yang keempat paracetamol, yang kelima CTM. Nah, masing-masing ini akan bereaksi terhadap satu dengan yang lain, sehingga salah satu mungkin reaksinya akan menurun, khasiatnya akan menurun, yang satunya akan meningkat dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah faktor nutrisi, diet, keparahan, penyakit, dan gaya hidup pasien. Keempat faktor ini sangat mempengaruhi khasiat dari obat-obatan yang dikonsumsi. Misalnya, penderita hipertensi ya, ini tidak boleh selama mengkonsumsi obat-obatan antihipertensi, dia mengkonsumsi banyak yang makanan yang asin-asin, karena seorang penderita hipertensi harus mengkonsumsi makanan yang rendah garam, sehingga obatnya juga khasiatnya maksimal. Yang kedua, semakin parah penyakit seseorang, maka khasiat obatnya pun akan menjadi berkurang. Nah, jadi di sini kita banyak hal ya yang bisa mempengaruhi dari dari khasiat dari obat-obatan yang kita konsumsi. Kemudian bagaimana dengan faktor genetik? Apakah ini juga mempengaruhi dari khasiat obat? Ya. Jadi ras-ras tertentu atau etnik-etnik tertentu ini mempunyai respon yang berbeda terhadap obat. Ada satu obat yang sifatnya obat ini semacam acetaminophen ya. Jadi obat ini pada beberapa orang ras tertentu itu efeknya cuma 5%, 7%. Beda daerah, beda etnik, beda ras ya. Ada yang sampai 13%, bahkan sampai 50%. Nah, ini. Jadi ini menurut penelitian seperti itu.
Berikutnya adalah eh, kenapa ini terjadi? Karena ternyata pada ras tertentu mereka memiliki jumlah enzim per metabolisme yang lebih banyak daripada orang yang lain. Akibat apa ya? Akibat dari variasi genetik. Nah, saya kira untuk kali ini, pertemuan kali ini itu aja dari saya. Nanti kita akan sambung lagi di lain waktu. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.